Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara masih membahas bagaimana isu duet Prabowo Ganjar di Pilpres 2024 yang dipastikan tidak akan terjadi setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ini menolak wacana itu. Kita masih membahasnya bersama dengan dari Partai Gerindra, Mas Habibur Rahman, ada juga Bang Andreas Hugo Parera dari PDI Perjuangan dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi. Kalau bisa dikatakan sudah dipastikan tidak akan terjadi begitu. Baca pres Ganjar dan juga Pak Prabowo ini kan pasti sudah ibaratnya punya bisa dikatakan pasti akan berkontestasi gitu dengan bakal calon wakil presiden. Nah, ini yang jadi pertanyaan Bang Andreas. Siapa sebenarnya bakal calon wakil presidennya? Kenapa begitu lama? Pertimbangannya apa saja? Kalau memang sudah mantap. Kalau sebut nama pasti enggak, Disti, karena itu ya ketika diputuskan, diumumkan baru kita dengar semuanya gitu. Jadi ya saya kira hal yang sama juga ada pada ya Pak Habibur Rahman, Mas Habibur Rahman dan kawan-kawan gitu. Dalam arti bahwa ya proses itu kan masih berjalan dan tapi kan ada beberapa nama yang kemudian menguat, ada kemudian nama Mahfud MD, begitu, terus sudah ada juga dari Sandiaga Uno yang sudah pasti disodorkan dari Partai Persatuan Pembangunan, seperti yang kita lihat ini ada berupa nama-namanya, kemudian juga ada Khofifah Indar Parawansa yang juga perwakilan dari perempuan begitu. Kalau dari PDI Perjuangan sendiri melihatnya seperti apa nama-nama ini? Ya itu kan nama-nama yang ya muncul dari publik, dari pembicaraan-pembicaraan di berbagai kelompok-kelompok masyarakat, dan itu wilayahnya nanti Mas Burhan yang nanti menganalisa itu gitu. Di partai politik ya tentu kami memperhatikan berbagai macam dinamika, dan nanti yang memutuskan itu adalah ketua umum bersama dengan ketua-ketua partai yang akan mendukung Mas Ganjar. Oke, termasuk juga ternyata melirik juga nih kadernya Mas Gibran Rakabuming Raka, betul ya? Yang juga kemudian dilirik juga nih sepertinya sama Partai Gerindra. Jadi rebutan begitu maksudnya? Ya halo? Kalau ini kemana nih? Ke Bang Andreas. Kalau Mas Gibran kan persoalan pertama masalah umur. Yang menjadi kendala. Jadi hal itu udah pasti nggak bisa gitu. Kemudian juga Mas Gibran kan adalah kader PDI Perjuangan dan beliau sendiri sudah menyampaikan bahwa ya beliau menunggu arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan gitu, Bu Megawati Soekarno Putri. Jadi isu-isu ini sebenarnya sudah seharusnya bukan menjadi topik yang dibicarakan ke depan. Dan di PDI Perjuangan kami melihat dan menangkap semua pembicaraan-pembicaraan itu, dan kita tetap fokus pada bagaimana mempersiapkan pemenangan infrastruktur pemenangan untuk Mas Ganjar. Oke, termasuk juga kan kita lihat ada nama Mahfud MD juga yang kemudian belakangan juga menguat ini, Bang Andreas. Betul, artinya nama seperti Pak Mahfud, nama seperti Ibu Khofifah, juga nama-nama yang sebelum-sebelumnya juga sempat dibicarakan, ya kita belum tahu gitu bagaimana dinamika yang terjadi, karena saya melihat bahwa kita semua menduga bahwa ini masih ada waktu pertama. Kemudian keputusan ini juga bisa dibuat di dalam antara tanggal 19 sampai tanggal 25 nanti gitu. Jadi masih ada ruang. Jadi masih ada ruang waktu yang cukup untuk menentukan momentum yang paling tepat untuk diumumkan kemudian ya didaftarkan gitu. Jadi masih ada waktu kurang lebih berapa minggu nih kita lihat, kalau sampai tanggal 25 artinya masih ada 3 minggu. Oke, masih ada 3 pekan, masih menunggu momentum yang pas nampaknya ya untuk mengumumkannya. Jangan mepet-mepet ya seperti yang sudah. 3 pekan. Mas Habibur Rahman, gimana nih kalau Mas Habibur Rahman sendiri kan
Pak Prabowo sudah mantap nih sebagai capres. Nah itu dia bakal calon wakil presidennya siapa? Sudah ada beberapa nama. Salah satunya juga yang kita lihat member baru, ada Mas AHY, kemudian ada Bu Khofifah juga yang masuk ke dalam radar. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, situasi saat ini kalau saya mau gambarkan yang sederhana adalah seperti misalnya pelatih Liverpool, ya manajernya, ingin menentukan striker mana yang akan dimainkan. Ya, apakah misalnya kemarin ada Salah atau ada Firmino, ya, yang semuanya pemain-pemain top. Jadi ini yang mau dipilih ini adalah putra-putra terbaik bangsa, memilih the best of the best di antara yang terbaik di antara yang baik-baik itu, pemain-pemainnya gitu kan, calon-calonnya gitu, sehingga kita menjalaninya dengan rileks, ya. Pak Prabowo menjalaninya dengan rileks, dengan santai, ya, terus berkomunikasi, melakukan pendalaman, mencari yang paling pas. Kan waktunya masih sangat leluasa, jadi jangan dianggap putusan yang last time itu konotasinya negatif, apalagi merugikan atau menimbulkan damage politik kepada rakyat. Tentu enggak. Rakyat tentu menginginkan yang terbaik, ya, baik pasangannya Pak Prabowo, pasangannya Pak Ganjar, sama-sama para pendukung kami menginginkan yang terbaik, ya. Tentu mereka paham bahwa batasnya adalah aturan atau regulasi yang dibuat, yaitu undang-undang dan PKPU. Nah itu, jadi ini proses terus berjalan, diskusi-diskusi para ketua umum partai politik, para sekjen, kemudian kita di level berikutnya terus berjalan hampir setiap hari. Ini kalau habis diskusi begini, kita akan langsung rame di grup WA, ya kan? Kita saling sharing, oh tadi kita bicara ada Pak Burhan, Pak Andreas, ya kan? Kita pernyataan begini, wah kita saling analisa, oh kalau begitu gini, selanjutnya kurang lebih seperti ini. Berarti saling intip lah ya. Diskusi itu, ya kan, diskusi terus berjalan gitu loh. Jadi nggak ada masalah. Begitu misalnya siang ini ada keputusan besok harus didaftarkan, siap, kami siap gitu loh. Kami yakin juga Pak Ganjar siap gitu loh. Jadi nggak ada masalah. Segala macam dokumen, saya pikir para baca bakal calon juga udah siap semua, gitu kan. Begitu mau ditunjuk misalnya seseorang bukan saling nunggu-nungguan ya, bukan saling nunggu-nungguan ya, menjadi bacawa pres, siap daftar. Jadi lebih kepada konsolidasi di internal. Tentu kita juga melihat namanya strategi kan. Kalau kita main ya dalam pertandingan, tentu kita juga lihat formasi pemain lawan, misalnya kan. Pemain lawan misalnya kipernya lemah, oh kita kasih striker yang kuat dari lemah di sisi kiri misalnya kan. Oh kita cari pemain striker yang kuat kaki kanannya. Kurang lebih begitulah gitu loh. Ini ya strategi biasa yang nilainya itu netral, ya, tidak ada nilai positif atau negatif. Praktik yang terjadi saat ini saya pikir nilainya netral. Last time decision, ya, penentuan cawapres yang last minute, ya, itu bukan sesuatu yang nilainya negatif. Nilainya netral saya pikir. Ya, termasuk adu strategi, ini lagi adu strategi juga nih, saling intip strategi lawan begitu ya. Saling tunggu-tungguan juga berarti ya untuk deklarasi. Nah begini Adisti. Ya, silakan Mas Burhan. Mas Habib pakai analogi sepak bola, kaitan dengan kapan cawapres ditentukan, kita juga bisa belajar dari sepak bola. Di dalam sepak bola kan ada waktu normal, ada waktu injury time. Dan banyak sekali tuh hasil sepak bola yang ditentukan di injury time. Terakhir misalnya dalam penyisihan Liga Champion, Lazio versus Atletico, sampai menit normal habis, ya, itu yang Atletico Madrid. Tetapi di ujung menit terakhir sebelum injury time habis, kiper Lazio, Provedel, itu menciptakan gol dan mengubah hasil permainan. Nah ini dalam bola, Adisti. Itu aja kan sering terjadi, apalagi dalam politik. Jadi maksudnya injury time itu. Jadi kasihlah kesempatan para bola, Mas. Jadi gimana Bang Andreas, betul ini nunggu injury time? Ya, Disti, ngomong-ngomong soal bola, sama saya juga
pemerhati penggemar bola juga. Tadi saya pikir Mas Habib tadi ilustrasinya kan Liverpool gitu. Saya kira putra-putra terbaiknya putra-putra Liverpool ternyata. Jadi kalau Mas, Tapi ya, oke, silakan Bang Andreas. Jadi memang ya kembali pada apa, saya sepakat ya, artinya dengan situasi tadi Mas Burhan juga menyinggung bahwa dengan posisi yang berimbang, gitu ya, artinya posisi yang berimbang dalam arti ya dari berbagai hasil survei kan kita lihat bahwa semuanya atau paling tidak ada dua pasangan ini kan ada dalam posisi margin error, gitu kan, sehingga akhirnya ini akan ditentukan oleh bagaimana strategi, dan strategi itu tentu termasuk juga adalah ya penetapan dari calon wakil presiden, dengan harapan tentu calon wakil presiden ini akan menjadi game changer gitu untuk ya permainan di dalam proses waktu ketika diputuskan dan permainan ke depan sampai dengan akhir daripada pertandingan itu gitu. Jadi memang hal yang wajar gitu di dalam ya kontestasi, ya sama seperti tadi ilustrasi soal kontestasi di sepak bola, atau juga mungkin kalau kita lihat desainnya di catur, juga di dalam kontestasi pilpres ini, hal seperti ini adalah hal yang biasa. Kita lihat juga dalam periode-periode yang kemarin juga proses seperti ini terjadi gitu. Kita memahami betul bahwa masyarakat tentu menghendaki lebih cepat, tapi tidak berarti yang lebih awal diumumkan itu pasti selalu baik gitu. Atau selalu, dengan demikian pun yang pada ini maksudnya yang udah ngumumin duluan tidak selalu baik gitu hasilnya. Ya kan faktanya seperti itu gitu. Faktanya juga tidak menunjukkan seperti itu gitu. Sehingga di sini kan akhirnya seperti yang selalu saya katakan juga bahwa momentum untuk memutuskan itu penting gitu di dalam politik. Momentum politik itu akan menentukan juga akselerasi dukungan pada saat-saat atau pada waktu-waktu berikutnya gitu. Oke, Mas Burhan, ini kan kalau kita lihat ya bisa dikatakan Gerindra dan juga PDI Perjuangan ini ya seperti polanya, patternnya sama seperti yang sudah injury time. Bisa dikatakan kalau di kampus tuh posisi menentukan prestasi gitu kan ya. Nah kalau Mas Burhan sendiri melihatnya bisa dikatakan apa ya? Memang seperti itukah adu strateginya atau ada perhitungan lain yang bisa dikatakan kesepakatan-kesepakatan yang sekarang lagi digodok ini? Ya, begini ya, memang ada banyak variabel yang harus dipertimbangkan terkait dengan pemilihan cawapres. Selain dinamika jelang pendaftaran juga harus dicermati. Nah, satu sisi MK terkait dengan keputusan apakah capres-cawapres bisa berusia di bawah 40 tahun, itu belum fix, ya MK belum mengeluarkan keputusan. Kemudian dinamika lain juga mungkin akan muncul jelang pendaftaran. Jadi sangat mungkin peristiwa semacam ini juga turut ya menunda bagi partai-partai dalam menentukan siapa pasangan terbaik yang akan mengantarkan mereka sebagai the winning ticket ya, bukan the losing ticket. Nah, selain tentu saja soal kapan deklarasi pasangan itu disampaikan, itu juga masih terbuka karena waktunya juga belum habis ya sampai tanggal 25 Oktober. Nah, pertimbangan strategisnya Disti bisa banyak hal untuk merasionalisasi mengapa partai-partai belum juga mengambil keputusan siapa capres buat Pak Prabowo atau Mas Ganjar. Pertimbangan strategi yang mungkin bisa dianalisis adalah berkaitan dengan memitigasi pergerakan atau manuver lawan. Jadi kalau misalnya pihak lawan sudah menentukan cawapres, itu kan mudah sekali tuh bagi rivalnya untuk melakukan mitigasi terkait dengan plus minus cawapres yang dipilih oleh rivalnya tadi. Ya. Jadi ibarat main catur, kalau bidaknya sudah diajukan, pihak lawan bisa mengantisipasi ke arah mana bidak itu akan dijalankan. Demikian dalam politik. Plus satu lagi ya, termasuk misalnya
kalau semakin lama diputuskan, itu kan memberi semacam ekspektasi kepada bakal cawapres untuk melabuhkan dukungannya kepada capres tertentu yang memberi harapan tadi, memberi PHP tadi. Kalau misalnya kayak Mas Anies, ketika sudah memutuskan pasangannya yaitu Muhaimin Iskandar, itu kan yang kecewa langsung pindah haluan. Nah, misalnya Mas Ahaye kan. Nah, demikian juga misalnya kalau Pak Prabowo atau Mas Ganjar, kalau sudah diputuskan cawapresnya, sementara sebelumnya ada sekian nama yang berharap-harap cemas dipilih sebagai pendampingnya Mas Ganjar atau Pak Prabowo sebagai cawapres, itu kan bisa lari ke tempat yang lain. Nah, ini keuntungannya ya kalau misalnya keputusan cawapres ditentukan sampai ujung. Oke, jangan sampai ada yang kecewa, jangan sampai ada yang merasa tersakiti begitu ya. Oke, Mas Burhan, terakhir singkat saja. Ini kan bisa dikatakan suara Pulau Jawa ini menentukan kemenangan. Bukan bermaksud untuk Jawa sentris ya, tapi bisa dikatakan suara Jawa ini menentukan kemenangan Pilpres 2024. Siapa yang kira-kira potensial dari sekian banyak nama? Ya betul ya, jadi Jawa ini menjadi kunci semata-mata karena urusan pemilu tidak bisa dilepaskan dari matematika. Oke. One person, one vote, one value. Dan pada titik di mana Jawa menyumbang hampir 60% dari total populasi pemilih di Indonesia, maka siapa yang menguasai Jawa, dia yang menguasai Indonesia. Betul. Kecuali kalau sistem pemilunya diganti seperti model Amerika. Nah, untuk per kali ini memang menarik ya. Pertama, Pak Ganjar unggul cukup telak ya, 67% di Jawa Tengah. Pak Prabowo sekitar 22%. Mas Anies single digit di Jateng. Tetapi keunggulan di Jawa Tengah yang diperoleh oleh Mas Ganjar per hari ini ya berdasarkan survei itu bisa dikompensasi oleh kemenangan telak Pak Prabowo di Jawa Barat. Jadi per hari ini Pak Prabowo unggul memang tidak setinggi perolehan suara Mas Ganjar di Jawa Tengah, kisaran sekitar 45-47% keunggulan Pak Prabowo, tapi Mas Ganjar lemah di Jawa Barat. Tapi jangan lupa, Jawa Timur. populasi pemilih Jawa Barat itu jauh lebih besar ketimbang Jawa Tengah. Jadi meskipun tidak mencapai 50%, keunggulan Pak Prabowo itu keunggulan dari sisi populasi warga Jabar tadi langsung bisa mengkompensasi kekalahan Pak Prabowo di Jawa Tengah. Nah, akhirnya siapa yang menentukan? Karena Jawa Barat, Banten Pak Prabowo juga menang telak. Tetapi di Jakarta yang unggul Mas Anies. Peringkat kedua Mas Ganjar, peringkat ketiga di Jakarta adalah Pak Prabowo. Nah, lantas pertanyaannya karena relatif berimbang, ada yang menang, ada yang kalah, mana yang menentukan? Jawa Timur. Jadi Jawa Timur jadi kunci. Nah, per hari ini Mas Ganjar masih unggul, itu mungkin bisa mengkompensasi kekalahan Mas Ganjar di Banten. Mas Ganjar telak sekali kalahnya di Banten ya. Di Jawa Timur Mas Ganjar per hari unggul, tetapi selisihnya dengan Pak Prabowo nipis ya. Nah, yang jadi PR memang tetap pasangan Mas Anies dan Gus Muhaimin ya, karena ekspektasi mereka setelah menggandeng PKB kan suara di basis NU terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah meningkat. Nah, ekspektasi itu per hari ini belum menemukan harapan ya. Jadi harapannya belum bisa dipenuhi ya per hari ini ya. Oke, jadi bisa dikatakan suara Jawa Timur bisa menjadi kunci lah ya, baik itu untuk PDI Perjuangan ataupun dari. Jadi Jawa Timur itu Ohio-nya Indonesia. Oh oke, baik. Oke, semoga mendapat pencerahan ya, baik dari PDI Perjuangan dan juga Partai Gerindra. Nanti akan adu strateginya semacam apa dan strikernya akan bagaimana yang memainkannya ya. Termasuk di injury time akan seperti apa. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi telah bergabung bersama kami. Bang Andreas Kupareira dan juga ada Mas Habibur Rahman telah bergabung bersama kami. Sehat-sehat selalu. Mas Burhan. Saudara, informasi lainnya juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi. Kementerian Dalam Negeri mengklaim pilkada serentak tahun depan membuat anggaran menjadi lebih hemat. Selengkapnya hadir usai jeda. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral.
Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Wukong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Baru, Misuda rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, di sedap rawit pingit, ayam jerit. Minyak kenyal, berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya, bikin jerit sedapnya. Dari Mixfood. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saya Pascalis Siswari. Saudara, Pilkada serentak akan digelar di tahun 2024. Anggaran yang dibutuhkan untuk gelaran ini mencapai 41